For the first time, gue nemuin gamepad third party yang support sama PS5 dan bisa mainin game PS5-nya. Jadi bukan cuma connect ke PS5 dan mainin game PS4 doang ya. Ini namanya Ryunix Goken G100. Jadi beda dengan gamepadnya Fantech yang Nova 2 ini, pernah kita bahas juga, dia bisa connect ke PS5 tapi untuk mainin game PS4 doang. Jadi ketika kita main game PS5 pakai Nova 2 itu akan ada notif kalau gamepad ini nggak support. Jadi harus mainin versi PS4-nya. Repotnya pakai Nova 2 ini ketika game yang mau kita mainin di PS5 itu nggak ada versi PS4-nya. Jadi cuman PS5 doang. Nah, itu nggak bisa pakai si Nova 2. Jadi harus pakai DualSense. Tapi sekarang jadi bisa pakai si Goken G100 ini. Jadi ya fungsinya sih persis banget ya sama DualSense. Semua game yang ada di library gue itu bisa dimainin juga pakai si G100 ini. Dan tentunya harganya ini lebih murah dibanding DualSense-nya PS5. Nah tapi yang paling bikin gue penasaran pertama kali cobain gamepad ini adalah fitur interaktif di PS5 itu beneran bisa dipakai atau enggak di gamepad si Goken G100. Kayak di DualSense itu kan ada banyak fitur interaktifnya. Hal pertama yang gue cobain itu adalah main Astro Playroom ya. Kita akan langsung coba main game Astro Playroom. Dan gue ini adalah cara paling efektif untuk ngetes si gamepad ini sevalid apa fitur-fiturnya menyerupai dengan DualSense ya. Di sini harusnya kayak getarnya tuh berasa ini lewat sini, tapi di gamepad ini getarnya jadi general aja sih gua rasanya. Itu juga harusnya kayak lewat dari kiri ke kanan gitu rasanya. Ada soundnya juga di sini. Cuman itu harusnya keisi kayak itu dari atas, dari bawah tuk ke atas gitu kalau DualSense. Tapi ini rasanya getar aja semuanya. Nah, ini mulai dari yang trigger, ini nggak ada keras-kerasnya, jadi normal aja kayak trigger pada umumnya. Touchpadnya enak, mantap, akurat juga ya. Nah ini nggak ada rasa di dalamnya gitu. Harusnya tuh kalau di DualSense ini yang tadi pada masuk-masuk itu tuh ya, harusnya kayak beneran kerasa geser ke kanan kiri. Kalau ini cuman ada suaranya sih, kretek tapi feel getarnya nggak ada, vibrate-nya sama semua. Harusnya, nah dikocok gini aja tuh harusnya kayak kerasa ada kekocok gitu dalamnya, cuman di sini nggak ada. Terus dari kanan ke kiri juga ini nggak kerasa. Jadi dia getar aja sih keseluruhannya gitu. Berarti secara trigger dan vibration kurang adaptif aja sih. Sini biasanya ngetes langkah sih. Setiap langkah tuh harusnya getar, tapi getar kayak kerasa gitu di DualSense-nya. Oh iya ini getar, tapi ya udah getarnya jadi satu gamepad gitu getar. Ya jadi gue sih expected ya kalau misalnya fitur di sini tuh terbatas, nggak semirip kayak DualSense. Kayak di bagian adaptive trigger ini nggak ada, adaptive vibration juga ini nggak ada. Ya vibrate-nya ada tapi nggak sedetail, nggak se-immersive, nggak se-real di DualSense lah ya. Adaptive trigger ini sama sekali nggak ada, kayak trigger biasa dan pada umumnya aja. Kalau gue main F1, kalau gue main EAFC, ketika stamina-nya udah habis, larinya tuh ya udah normal aja gitu, nggak ada berat-beratnya. Dan untuk vibration ini sih tetap ada vibrate, tapi dia itu nggak responsif, nggak ada kayak kerasa di bagian atas, belakang, bawah, kanan, kiri itu nggak. Jadi semuanya itu general aja. Ketika stepnya jalan, ya dia geter aja. Jadi feedbacknya cuman kayak gitu doang. Justru yang gue impress itu secara dia punya touchpadnya ini sih ya. Ternyata enak, akurat juga, detail, dan gyroskopnya juga ini mantep, nggak usah diutak-atik juga dia langsung jalan gitu. At least dua fitur ini emang bener-bener diimplementasiin di game yang ada di PS ini dan emang kita mainin juga gitu. Si Ghost of Yotei contohnya touchpad-nya kan kepake ketika lagi main gitar, sama gyroskop itu kepake ketika lagi masak makanan. So far sih gue nggak tahu ya game PS5 itu ada yang bener-bener wajib banget harus ada adaptive trigger dan adaptive vibration. Kayak contohnya misalnya di Nintendo Switch itu kan ada game yang nggak bisa dimainin kalau kita nggak pakai Joy-Con gitu, karena ada gerakan swing lah, apalah gitu. Nah di PS5 so far sih gue belum nemu, karena semua game yang ada di library gue tuh bisa dimainin pakai si G100 ini, kayak normal-normal aja. Jadi ya so far gue sih masih nemuin itu fitur yang tambahan aja, bukan fitur utama. Yang utamanya kan penting dia bisa dimainin nih di PS5 dan untuk mainin game PS5-nya itu sendiri, bukan game PS4 atau PS3. Menurut gue ini akan cocok kalau misalnya kalian emang mau punya second option atau third option dari DualSense gitu. Jadi ya at least wajib lah punya satu DualSense, kan dari beli PS5 udah ada satu. Terus ini misalnya buat main offline party, kalian punya teman banyak gitu ya, pakai gamepad ini
kan enak juga tuh. Yang penting ada dan nggak mahal juga investnya. Dan kalau misalnya kalian mungkin punya usaha rental PS5, nah kalian bisa punya paket yang beda gitu antara kalau kalian mau kasih klien kalian atau customer kalian pakai DualSense atau pakai G100 ini harganya ada beda. Jadi kan mungkin harga warnet kalian atau rental PS kalian itu lebih kompetitif ya, jadi dengan pertimbangan ya nggak bisa dapetin sense yang kayak persis di DualSense gitu. Secara feel pakainya tentu ada beda juga karena dari dia punya shape juga nggak 100% mirip, nggak 1:1 sama DualSense. Gue ngerasa di sini tuh lebih gemuk, lebih gendut, dan gue ngerasa juga feel dari pencet tombolnya di G100 ini lebih tactile, lebih agak effort pencetnya di bagian face button dan terutama di R1, L1 karena di sini pakai mechanical. Di pad ini bisa diganti, di mana DualSense nggak bisa, jadi ada interchangeable dan kita dapat 2 part ekstra tambahannya juga yang beda bentuk. Jadi kalau misalnya kalian mau main game Tekken gitu contohnya, itu mungkin lebih enak ya kombonya. Terus ada tambahan macro button juga di belakangnya dan ini approve, enak posisinya, pencetnya juga gampang, nggak yang nge-push ke atas tapi nge-pushnya tuh kayak ke samping. Dan ini kita bisa custom aja, itu ada tutorial untuk cara customnya. Kalian pencet bareng touchpad sama 2 si macro button belakang ini, habis itu kalian bisa regis tombol yang pengen dimasukin ke macro buttonnya. Koneksinya bisa wireless pakai Bluetooth 5.3 dan bisa wired juga, itu juga cara koneksiin ke PS5 sama kayak DualSense, dicolok dulu Type-C to Type-C. Setelah berhasil pairing ya kalian cabut aja kabelnya dan dia udah bisa jadi wireless. Gue coba konekin ke PC, ke Android, ke iOS juga ini bisa aman-aman aja. Sekaligus gue juga udah tes circularity dan polling rate-nya. Selebihnya untuk fitur tambahan atau fitur pendukung ke PS5 ini sama juga sih kayak DualSense. Kayak contohnya dalam kondisi PS-nya mati, terus kita ambil si stick-nya kita nyalain, ya PS-nya juga itu akan auto nyala. Terus dia punya charging dock yang bawah ini juga ini universal sama kayak yang punya DualSense, dan gue punya charging dock third party juga merek Fantech, itu masuk juga ke sini. Jadi itu hal yang penting supaya kita nggak cabut colok lewat Type-C. Dan secara harga dia itu di 700 ribuan. Gua ada cek juga yang DualSense, ada yang jual harga 800 ribuan. Itu DualSense yang warna hitam. Gue jujur nggak tahu apa bedanya yang putih sama hitam itu, tapi yang hitam ini harganya lebih murah dan dia juga itu bukan yang official, jadi cuma garansi 30 hari dong setahu gue. Dan gue punya DualSense yang nggak official juga. Salah satu DualSense kita itu belinya ini 1,1 harganya. Itu juga yang 30 hari doang, jadi bukan official, nggak yang garansi resminya PS. Jadi yang garansi resmi PS itu kita cuma satu bawaan dari PS-nya, itu kan harganya 1,5 ya, atau 1,4 sekian lah kalau kita mau beli yang original resmi. Jadi ya ini bisa dibilang setengah harga lah, setengah harganya banget dari harga official DualSense, dan dapat garansi setahun juga. Kalau bandingin sama DualSense yang nggak resmi, emang bedanya agak tipis, apalagi yang tadi dapat 800 ribu itu ya. Dan jujur gue sih belum pernah cobain itu, cuman yang jual sih official store ya. Mungkin ya kalau kalian ada yang tahu boleh share juga pengalaman, ada yang pernah beli DualSense itu. Kalau fiturnya sama ya dan bagus-bagus aja yang 800 ribu ya, ini agak sulit juga sih menurut gue. Tapi intinya kalau misalnya bandingin sama yang official, ini harganya sih jauh beda ya. Itu sih gue happy banget jujur sama gamepad ini, karena jadi punya satu tambahan gamepad PS5 yang support main game PS5. Jadi kalau ada temen dateng ya gue bisa pakai ini aja untuk main game-game yang ringan gitu. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dan linknya udah ada.